Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Sebelum sampai ke sini, ini saya bahas yang ini dulu, yang iman dulu. Imanan. Allah. Sekali. Dilakukan karena Allah. Bukan karena yang lain. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran disandingkan langsung dengan Allah yang dengan sifat ghaibnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun bil ghaib. Imannya dilakukan karena Allah yang ghaib. Ghaib itu belum tampak dalam pandangan kita. Dan kita yakini keesaan ketunggalan dan seluruh kekuatan-kekuatannya kepada kita semuanya. Fokus baik-baik di sini. Ketika menyebutkan kalimat iman, maka tujuan utamanya kepada Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan ampunan di malam Ramadan, dalam saat Anda menunaikan salatnya, maka syarat yang pertama, salat Anda harus ditunaikan karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan dulu perdebatkan berapa jumlah rakaatnya. Pertanyaannya adalah berapapun rakaat, berapa yang Anda niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi saya ke sini, karena di situ enak keadaannya. Saya ke sini karena teman saya pun ke situ. Saya di sini karena imamnya lebih memberikan ketebalan kepada saya, macam-macam dan sebagainya. Ingat teman-teman, Anda boleh untuk memberikan gambaran-gambaran semangat karena imam bagus bacaan, karena menyentuh kepada jiwa. Tapi yang harus Anda tanamkan pada diri Anda sendiri, siapapun imamnya, memberikan sentuhan ataupun kepada jiwa saya, tetap saya kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda datang imamnya beda, Anda nggak akan peduli. Yang penting Allah ridha dengan sholat saya malam ini. Paham ya? Maka hati-hati betul. Begitu nanti teman-teman mempraktikkan masa tarawihnya. Akhi, di mana tarawih? Saya ikut si fulan aja lah. Bukan. Bukan karena ikut si fulan. Karena Allah perintahkan Anda untuk memilih yang terbaik karenanya. Paham? Satu. Sudah. Masuk ke dihin dulu. Lalu saya teruskan ihtisab. Teknisnya bagaimana? Teknisnya. Salatul laili mathna mathna. Hadis Muslim hadis 749. Kalau Anda tunaikan salat malam, salatul laili, malam dibagi dua, bisa tahajud, bisa qiyamul lail. Mau Anda tidur dulu, mau tidak tidur dulu, kata Nabi, cara pertama mathna mathna. Paling minimal tunaikan 2. Setelah itu 2. Setelah itu 2. Fa idza khasyiya ahadakumul fajra, sampai 2. Kalau Anda khawatir dekat menuju fajar, sebentar lagi fajar tiba. Falyutir rak'atan wahidah. Maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. 1 rakaat. 2. Mau fajar nih, tutup 1 rakaat. Baik, kebayang nggak teman-teman? Ada orang sholat dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Berapa rakaat dia kerjakan? Banyak ya? Atau yang kedua, bayangannya diturunkan sedikit. Ada orang kemudian tidur terlebih dahulu, bangunnya jam 3 sampai menjelang fajar. Berapa rakaat dia tunaikan? Hadis ini, hadis pertama, memberikan gambaran kepada kita bahwa sholat-sholat yang dikerjakan pada malam itu, baik tahajud ataupun qiyamul lail, pada dasarnya tidak diberikan batas oleh Nabi SAW. Yang paling tepat kata Nabi, silahkan kamu tunaikan paling minimal 2. Setelah itu tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi. Tapi kalau kamu duga witir fajar akan segera tiba, tutup segera dengan witir 1 rakaat. Jelas? Maka rumus yang pertama, Nabi tidak memberikan batas dari rakaatnya, tapi diberikan minimal pengerjaannya 2 rakaat dengan witir berapa? 1 rakaat. Paham? Kita bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Anda tidak memberikan contoh batasan, kami khawatir nanti orang akan beda-beda. Yang satu, masjid mana? Masjid Al-Murabi aja deh daripada Darul Ihsan. Kenapa? Al-Murabi cuma 2 rakaat, witir 1 misalkan. Tapi tahu nggak kamu, rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua Ali Imran sampai tuntas. Pilih mana? Apakah Al-Murabi atau Darul Ihsan? Kalau Darul Ihsan bagaimana? Juz amma. Masya Allah. Ya udah, saya juz amma aja. Kan? Tapi juz ammanya rakaat pertama An-Naba. Rakaat keduanya misal turun. Karena tidak ada standar di sini, nanti orang bisa begini, bisa begitu. Maka Nabi mempraktekkan kesehariannya, sholat malamnya, bahkan di Ramadan atau di luar Ramadan, dengan merujuk keterangan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010. Datang 3 orang sahabat mulia. Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail.
Ya, maka mereka bertanya tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, lihat. Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Sepanjang tinggal di tempat saya, demikian cara menerjemahkannya. Saya saksikan beliau salat di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Beliau tidak pernah menambah ala 11 raka'atan, lebih dari 11 rakaat. Di kesaksian Sayyidah Aisyah, saat Nabi berada di rumah beliau, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, salat malamnya berapa rakaat? 11 rakaat. 11 ini yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat dulu. Perhatikan beda hadis dengan yang pertama tadi. Thumma yusalli arba'an, pakai thumma. Kemudian salat 4 lagi. Thumma yusalli thalathan, pakai thumma lagi. Kemudian salat 3 rakaat. 4 tambah 4 tambah 3. Berapa? 11. Lihat pakai thumma di sini. Baik, pertama. Saksian kedua, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di Abu Daud nomor hadis 1369. Beliau melihat pada saat beliau menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki waktu untuk bisa hadir mendampingi Sayyidah Maimunah. Beliau membagi ya dari malam sekian hari sekian di rumah Sayyidah Aisyah, malam sekian hari sekian di rumah Sayyidah Maimunah, di rumah Sayyidah Zainab dan seterusnya radhiyallahu taala anhunna jami'an. Ketika waktunya tiba di rumah Sayyidah Maimunah, Ibnu Abbas itu menginap di situ untuk melihat kebiasaan Nabi bagaimana malam harinya. Ternyata kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa bangun di malam hari. Kadang tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Kalau di kita kurang lebih disesuaikan 1:30 atau sekitar jam 2. Kemudian ketika bangun itu fajalasa, beliau duduk dulu. Kemudian famasaha biyadi min atharin naum, dengan tangannya beliau menghapus kemudian bekas-bekas ngantuknya. Kemudian faqara'a khawatimu surah Ali Imran, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran dari 190 sampai dengan ayat ke-200. Kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari dilengkapi lagi. Nabi membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Thumma dhahaba ila syinin mu'allaqah. Kemudian pergi ke tempat tertutup semacam kamar mandi bagi kita. Fatawadda, kemudian beliau berwudu. Kemudian apa yang terjadi? Lalu beliau datang ke musolanya, tempat solatnya, dan siap menunaikan solat malam. Aku berdiri di belakangnya sampai Nabi menarik aku sehingga sejajar dengannya. Ini dalil menunjukkan boleh kalau salat berdua, Anda jadi imam, teman Anda jadi makmum, berdiri secara sejajar. Anda imam, dia makmum, sejajar posisinya. Anda kiri, dia kanan. Atau kalau mau menggunakan yang masyhur, yang standar yang lain, Anda maju sedikit, kemudian makmum di belakangnya sedikit. Paham? Belum selesai hadisnya. Kemudian saya merasakan salat bersama Nabi. Nabi salat kemudian dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Khafifatain. Rak'ataini khafifatain. Khafifatain itu salat pembuka. Kalau kita warming up. Ya, untuk menghadirkan kehusuan sebelum salat masuk pada intinya. Rakaatnya 2 rakaat. Saya simpan di sini. Pembuka. Bacaannya nggak panjang. Jadi begitu salat, langsung baca Al-Fatihah, takbir Allahu Akbar. Al-Fatihah tanpa bacaan surat yang lain. Setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Rukuk, sujud, bangun lagi. 2 rakaat selesai. Setelah itu beliau menunaikan salatnya yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lihat baik-baik. Setelah itu beliau tunaikan 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tsumma yusalli rak'atain. Tsumma yusalli rak'atain. Setelah itu beliau tutup dengan menunaikan 1 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 2, 2, 2. 10 tambah 1. Berapa? 11. Dibuka dengan pembuka yang ringan, salat intinya 11 rakaat. Jadi di rumah Sayyidah Maimunah 11 rakaat. Di rumah Sayyidah Aisyah kemudian 11 rakaat. Ini 4, ini kemudian 2, 2, 2, ujungnya 1. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau Anda misalnya ingin mengambil standar salat Nabi SAW mengacu pada jumlah rakaatnya, Anda silakan boleh tunaikan 11 rakaat. Paham? Mau pilih mana saja silakan. Jangan Anda simpulkan, tuh yang benar itu yang 11 rakaat versinya 443. Karena hadisnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan kecuali 11 rumusnya 443. Jawab, itu kan di rumah Sayyidah Aisyah. Sedangkan Nabi menginap bukan di situ saja. Kadang di rumah Sayyidah Maimunah, kadang di rumah Saudah binti Zam'ah,
kadang di rumah Sayyidah Zainab dan seterusnya. Di rumah ini beda dengan yang ini karena kondisi istri Nabi satu dengan yang lainnya itu beda. Beda usia, beda kekuatan berdiri, beda keadaannya. Makanya Nabi memberikan fleksibilitas supaya istrinya nyaman mengikutinya. Itu poinnya. Dan ini bisa Anda terapkan pada istri Anda. Jangan dipaksakan. Ayo mah, yang kuat, yang kuat. Sunnah Nabi 11 rakaat. Lihat tuh, lihat. Tidak. Istri Anda persoalan di kakinya. Cukup mungkin 2 dulu. 1 tutup, dia istirahat, Anda teruskan. Boleh. Jangan dipaksakan. Surga mah, surga. Surga. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau Anda kira misalnya 4, saya lebih tenang dengan 2. Karena agak santai berdirinya. 2, langsung istirahat lagi. Boleh kerjakan 2. Dan jangan berdebat di sini, tidak ada gunanya. Karena dua-duanya dikerjakan oleh Nabi. Gak bisa Ustaz. Yang tetap 4-4-3. Ini rumus paling bagus. Kemarin Madrid menang 4-4-3 Ustaz rumusnya. Gak ada hubungan. Ya. Roma juga mengalahkan Barcelona, formasinya beda. Ya kan? 4-2-3-1. Baik, itu yang paling bagus tuh. Sudah selesai. Saya tutup ini. Ini hadis belum selesai. Belum selesai. Tapi tahukah Anda? Ini poinnya. 11 rakaat ini. Jangan dikira Allahu Akbar, Assalamualaikum. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tidak. Perhatikan keterangan Sayyidah Aisyah selanjutnya. Saya bulati. La tas'al an husnihinna wal tulihinna. Tapi 11 ini, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Gak usah tanya deh. Cukup tahu 11, tapi panjang dan bagusnya, jangan ditanya. Penasaran 3 sahabat ini. Seketika dalam satu waktu mengikuti sholat di belakang Nabi. Karena kadang-kadang Nabi pun dalam beberapa malam sholat kemudian di masjid atau di tempat-tempat tertentu di luar rumah-rumah istrinya. Apa yang terjadi teman-teman? Sholat di belakang Nabi. Hudzaifah al-Yamani. Selanjutnya ada Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Begitu mereka sholat baru tahu maksud Sayyidah Aisyah itu. Indahnya kata Hudzaifah al-Yamani sholat di belakang Nabi. Jangan tanya bagusnya karena setiap kalimatnya enak didengarnya. Begitu baca ayat doa, beliau kemudian menyertai dengan doa. Begitu hadir ayat surga, ingin harapan dalam untuk meraihnya. Sampai berdoa kepada Allah meminta untuk umatnya. Membaca ayat tentang neraka, terseduh-seduh beliau menangis. Kemudian bermohon kepada Allah untuk umatnya dijauhkan dari neraka. Indah, tanpa terasa saat berdiri 1 rakaat itu, Nabi membacakan 100 ayat Al-Baqarah. 1 rakaat, 100 ayat. 1 rakaatnya. 100 ayat. Nah, hadis sahih, siapa yang bisa menunaikan salat malam dalam 100 ayat atau membaca 100 ayat dari Al-Quran, maka dituliskan pahala baginya telah menunaikan salat sepanjang malam. Itu hadis sahih. Maka ini bayangkan, Nabi menunaikan 1 rakaatnya 100 ayat. Nikmat, kata Hudzaifah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga penasaran, salat di belakang Nabi. Allah ternyata benar. Tidak ada yang paling nikmat kecuali salat di belakang Nabi. Indah bacaannya, nikmat, enak. Tanpa sadar, sudah masuk 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan sama seperti Hudzaifah ruku. Ternyata diteruskan. Wah, nikmat. Sampailah ke Al-Baqarah tuntas 286 ayat. Dikira akan ruku, ternyata diteruskan. Sampai Ali Imran. Masya Allah, nikmat. Sampai 200 ayat. Dikira akan ruku, ternyata diteruskan. Sampai An-Nisa. 176 ayat. Sudah 5 juz, 4 halaman. Luar biasa. Balurah ruku. Allahu Akbar. 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman. Nikmat. Saking nikmatnya, besoknya gak pada ikutan lagi. Tapi lihat cara bacanya. Bukan karena kelamaan, bukan karena takut lelah, bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ini seringkali menduga saat beliau membaca dengan penuh kenikmatan, apakah di posisi ini akan ruku. Begitu tenang berdoa, dikira akan ruku, ternyata lanjut. Sering menduga, saya khawatir sholat saya, karena pribadi saya, khawatir kurang khusyuk. Karena saya sering menduga apakah di posisi ini Nabi akan ruku. Bukan karena nggak tahan berdirinya. Karena nanti Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan menyebutkan bahwa setelah sepeninggal Nabi, mereka terbiasa sholat malam bahkan sampai hatam Al-Quran. Cek di halaman 37 paling kanan sebelah atas. Paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris 3. Ada Uthman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Tamim Ad-Dari, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Itu terbiasa sholat malam sampai hatam Al-Quran. Dan Allah berikan keberkahan pada waktunya. Kalau waktu sudah berkah, gak akan terasa amalan banyak, waktu sedikit. Gak akan terasa. Seperti Ashabul Kahf. Ketika tidur, waktunya panjang 309 tahun. Tapi mereka ketika dibangunkan seakan-akan baru tidur kemarin. Itu luar biasa.
Ada orang-orang surga belum teraih, amalan belum banyak, setiap dapat masjid, Masya Allah, tidur. Masya Allah, bangun Pak, sholat, rasanya baru tadi, rasanya baru tadi. Sudah waktunya sholat, luar biasa. Nah lihat, 100 ayat. Maka sepeninggal Nabi, dibiasakan oleh para sahabat. Sholat, sholat, sholat. Tahan, tahan. Ternyata bukan ini saja. Setiap selesai beliau sholat ini, beliau berhenti dulu. Lihat pakai thumma. Thumma itu huruf sambung di antara dua aktivitas dengan jeda yang cukup panjang. Atof. Atof itu ada banyak. Ada pakai fa, ada pakai waw, ada pakai thumma. Ini yang paling populer. Kalau pakai fa, itu cepat tanpa jeda. Dakhala Ahmadu ila jami Darul Ihsan fa Ali. Ahmad masuk ke Masjid Darul Ihsan, kemudian Ali pakai fa. Begitu Ahmad masuk, Ali masuk. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab berdoanya sambil sholat. Masih berdiri dalam sholat. Berdiri disebut qaim. Sedang sholat disebut yusolli. Baru selesai doa, belum selesai sholat. Tiba-tiba selesai doanya, turun jawaban. Ayat 39-nya. Jawabannya pakai fa. Fanadatul malaika. Malaikat langsung menyeru, menyampaikan jawaban dari Allah. Wa huwa qaimun, sedangkan Nabi Zakaria masih berdiri, yusolli fil mihrab, berdiri sedang sholat. Jadi baca doa dalam sholat dalam berdiri, sholat belum tuntas, doanya baru selesai, tiba-tiba langsung dijawab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak namanya Yahya. Jadi antara doa dengan jawaban nggak ada jeda. Selesai doa langsung dijawab. Makanya ulama mengeluarkan fikih dari situ. Kalau Anda ingin cepat dijawab, jadi baru selesai doa, langsung seketika dijawab, keluarkan kebiasaan Nabi Zakaria ketika bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara poinnya. Nanti lain waktu kita bahas ya. Itu bukan fiksi. Dua pakai wa. Wa itu ada jeda sedikit. Dakhala Muhammadun ila jami Darul Ihsan wa Ahmad. Muhammad masuk ke Masjid Darul Ihsan, kemudian Ahmad pakai wa. Jadi Muhammad masuk, kemudian Ahmad mengikuti. Ketika Muhammad masuk ada jeda, Ahmad masuk. Tapi kalau pakai thumma ada jeda yang cukup agak panjang. Bisa 5 menit kemudian Ahmad masuk. 3 menit kemudian Ahmad masuk. Atau ada panjang luar biasa. Nah lihat ini. Hadis antara sholat selesai, sholat satu ke sholat yang lainnya menggunakan thumma. Jadi begitu salam, Nabi nggak langsung bangun. Jadi kalau Anda sholat malam di malam Ramadan, habis Isya, habis sholat sunnah, Anda sholat 2 rakaat pertama, begitu selesai, sunnahnya bukan langsung bangun. Duduk dulu, rehat dulu, dan perhatikan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf. Aku akui aku banyak salah ya Allah. Selevel Nabi yang maksum dijaga dari kesalahan mengatakan, saya mengaku banyak salah. Fa'fu anni. Maafkan saya ya Rabb. Maafkan saya. Nabi itu membaca doa. Sesungguhnya untuk diisyaratkan pada umatnya. Karena kita yang butuh. Kalau Nabi nggak minta pun sudah ada jaminan. Kita yang harus banyak minta. Makanya ketika diajarkan kalimat itu gambaran dari Nabi kunci untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Supaya diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Nah kesungguhan untuk mengevaluasi diri. Mengingat dosa-dosa sambil mengucapkan permohonan tadi, itu yang disebut ihtisaban. Paham? Ihtisab itu kesungguhan disertai evaluasi dari hal-hal yang kurang. Kalau Anda menghitung-hitung disebut dengan hisab, pekerjaannya disebut dengan muhasabah. Jadi begitu ada kalimat ihtisaban, bukan cuma sholatnya yang diminta. Di jeda-jeda itu mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mintanya bukan cuma dimintakan dengan kalimat, tapi diingat Anda minta maaf, berarti ada kesalahan. Kesalahan apa yang Anda kerjakan sampai Anda minta maaf kepada Allah? Anda minta ampunan berarti ada dosa. Dosa apa yang Anda kerjakan sampai minta diampuni pada malam itu? Makanya ketika Anda sholat pada kesempatan malam pertama dalam Ramadan, ingatlah dosa-dosa Anda pada saat itu. Jadi begitu jeda, pelan-pelan dulu. Pertama dosa Anda kepada Allah. Ibadah ritual sholat, berapa kali Anda abaikan? Berapa kali Anda bermalas-malasan? Minta ampun. Supaya selesai urusan Anda dengan Allah. Setelah itu dosa pada manusia. Mulai dengan ibunda Anda, ayahanda Anda. Berapa kali kata-kata Anda membuat ibu Anda tersakiti? Air matanya mengalir. Ayah Anda kecewa. Turunkan lagi pada saudara-saudara Anda. Jangan-jangan
Dia begitu peduli pada Anda, tapi Anda menyapanya pun tidak. Atau Anda mohon maaf, hebat sekali Anda, begitu mudah datang ke majelis ta'lim. Enak, tenang, tapi dengan saudara sendiri masih ada masalah. Dengan orang tua sendiri belum selesai. Dan teman-teman itu luar biasa itu, pengaruhnya luar biasa. Dan dengan istri Anda, istri dengan suaminya. Dosa apa yang pernah dikerjakan selama ini? Coba dilihat. Barangkali tanpa Anda sadari banyak hal yang pernah keliru. Anda sudah diberikan oleh Allah istri yang sangat luar biasa, mendampingi hidup Anda. Tapi coba lihat, berapa kali Anda lihat status istri orang lain. Anda punya istri yang diupdate status istri orang lain. Coba dicek, berapa kali Anda lihat. Begitu pula dengan istri yang di bawah. Coba cek, berapa kali Anda berkhianat dalam hal-hal yang mungkin ringan bagi Anda pada suami Anda. Silahkan cek. Minta ampun pada anak Anda. Minta, diingat-ingat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu Anda mohonkan saat itu, disesali oleh Anda sambil menghitung dosa Anda. Sungguh-sungguh Anda mohonkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Boleh jadi 2 rakaat pertama itulah yang menggugurkan semua dosa Anda pada saat itu. Kecuali utang. Kalau utang sebelum dibayar nggak lunas. Nggak lunas. Ya, jadi selesaikan dulu setelah itu. Jelas ya? Begitu Anda mendapatkan ketenangan pada jiwa dengan bacaan tadi, biasanya orang kalau sudah minta ampun tenang jiwanya. Roh tuliskan. Sehingga ketenangan itu menghadirkan keadaan yang nyaman. Dia duduk sambil tenang. Keadaan yang tenang nyaman membuat roh kita enak disebut dengan rahatun. Kalau Anda berusaha menghadirkan ketenangan ini sehingga dampaknya ke roh menjadi nyaman, maka disebut dengan tarwihatun. Tarwiha. Kalau Anda kerjakan bukan cuma sekali, tambah lagi. Banyak Anda kerjakan, jamakkan kalimatnya dari tarwihah jadi tarawih. Jadilah kalimatnya dengan tarawih. Salatnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail, tapi sifat Nabi mengerjakannya disebut dengan tarawih. Jadi kalau Nabi, kata Sayyidah Aisyah, salatnya tarawih tenang, bacaannya tenang. Setelah itu tenang, duduk sejenak, berdoa dengan tenang. Sehingga ada perbedaan sebelum sholat dengan setelah sholat. Sebelum sholat gelisah, pasca sholat lebih tenang. Sebelum sholat kurang nyaman, ba'da sholat lebih nyaman. Ada perubahan. Ketika ada perubahan itu yang disebut dengan tarawih. Makanya para ulama tidak memperkenalkan nama dengan tahajud dan qiyamul lail karena sudah paham. Tapi yang dipahamkan ini, karena tidak setiap yang sholat, menyolatkan dia, menunaikan dia sholat dengan keadaan yang tenang. Semua paham, tahajud ngerti, qiyamul lail ngerti. Tapi apakah setiap yang tahajud dan qiyamul lail dikerjakan dengan tenang? Makanya yang dipopulerkan tarawihnya bukan ininya, supaya kita kerjakan seperti Nabi mengerjakannya. Yang tenang. Jadi jangan sampai Anda sholat, bacaan Anda saja sudah tidak tarawih. Amin. Allahu Akbar pulang. Dari mana Pak? Tarawih. Itu bukan tarawih. Itu olahraga namanya. Paham ya? Baik, jadi di sini penting untuk kita pahami. Makanya tadi di awal saya katakan, kok bisa Nabi yang 11 rakaat sampai menjelang fajar? Ada 23 rakaat, kok bisa 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana Pak? Tarawih. Luar biasa. Abu Jahal aja bingung kalau ini. La haula wala quwwata illa billah. Dah, hadap sini. Belum selesai. Sabar. Ini baru sholat, belum Quran, belum sedekah, belum larangan masih di belakang tuh ya. Tenang aja, antum sampai jam 11, saya jam 9 pulang. Teruskan, belum selesai. Ustaz, apa yang terjadi setelah itu? Nabi itu teman-teman sekalian, 11 tadi. 11 itu sifatnya tarawih. Tarawih sifatnya dalam bacaan, tenang dalam bacaan, banyak dibacakan, plus tenang dalam menunaikan caranya. Saya masih ingat tadi teman-teman menyampaikan kepada Anda berapa paling ringan bacaan Nabi? 1 rakaatnya 100. 100 apa? 100 ayat. Sempurnakan 100 ayat ya. Nah, sekarang lihat baik-baik. Kebiasaan ini sepeninggal Nabi diteruskan oleh sahabat. Zaman Abu Bakar 100 ayat juga. Baik. Kemudian terus. Alhamdulillah dengan nikmat dari Allah, Islam meluas. Meluas. Zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lebih meluas lagi. Lebih meluas. Dan Umar melihat, oh ini kalau terpecah-pecah ini, sunnahnya itu sebetulnya sholatnya berjamaah malamnya. Cuman karena Nabi khawatir begitu banyak orang datang dijadikan fardu, maka beliau sesekali datang. 3 malam pertama jamaah, setelah itu ke masjid, setelah itu beliau balik lagi.
Umar melihat, ini ilat itu penyebab hukum. Penyebab hukum Nabi tidak langsung sering ke masjid, tidak setiap malam ke masjid, itu bukan karena nggak mau ke masjid. Sebetulnya pengennya di masjid. Cuman keadaannya, kalau Nabi terus ke masjid, orang datang lagi, orang datang lagi. Sedangkan sifat Allah maha pencemburu dan maha senang kalau hambanya senang menunaikan ibadah berbondong-bondong. Karena itu, Nabi subuhnya datang menyampaikan pada umatnya. Kenapa saya tidak datang malam tadi? Karena saya khawatir berjamaah ini dijadikan sebuah kewajiban untuk kita semua. Dalam malam-malam saat itu. Makanya Nabi datang sebagian malam, sebagian tidak lagi. Umar melihat sepeninggal Nabi tidak akan ada hukum risalah ayat turun lagi. Karena itu Umar melihat ini kejeniusan Umar. Sampai seorang Toha Hussein, orang liberal asal Mesir, itu menulis satu kitab judulnya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Kata Umar, yang paling utama kalau melihat ilat fikihnya itu di masjid. Karena itu saya ingin kembalikan supaya semasa keadaan Rasulullah dimotivasi untuk ke masjid. Dan tidak akan ada lagi hukum turun sepeninggal Nabi. Maka diarahkan kemudian orang-orang untuk ke masjid kembali. Yuk ke masjid, yuk ke masjid, ke masjid. Imam untuk laki-laki dihadirkan, imam untuk perempuan dihadirkan. Tapi yang paling menarik muncul persoalan. Kita lakukan seperti Nabi. Begitu Nabi kemudian wafat selesai di masa Umar, datang imam praktekan. Pertama berdiri 100 ayat. Persoalannya manusia-manusia pada saat itu tidak sama dengan masyarakat di zaman Nabi. Ada yang baru masuk Islam, ada yang baru bertahan. Baru 100 ayat, rakaat pertama, rakaat kedua, salam kanan kiri. Sebagian mulai ada kemajuan. Sap maju. Ada yang gesek-gesek begini, gitu kan? Gak repot. Umar melihat visinya tajam. Kalau sekarang saja seperti itu, maka bagaimana dengan nanti? Semakin meluas. Itu bala refer Umar tuh. Belum masa sekarang. Coba cek malam sekarang. Ayo imami 100 ayat Al-Baqarah rakaat pertama. Bukan gesek-gesek lagi, begitu nengok tinggal 3 orang. Lihat. Maka Umar melihat dengan kejeniusannya tanpa keluar dari konteks yang diajarkan Nabi. Esensinya kita ingin meniru Nabi 11 rakaat. Tapi bukan cuma jumlah rakaatnya, panjang ayatnya mesti dipertahankan. Karena yang paling dimuliakan pada saat Ramadan, bacaan Qur'annya ini poinnya. Bukan berapa banyak ayatnya. Nabi 11 ayat itu untuk mengakomodir banyak, 11 rakaat mengakomodir banyak ayat. Jadi intinya kata Umar, banyak bacaan Qur'annya. Sebab saat banyak Qur'an dibacakan, pahala semakin banyak. Bukankah satu hurufnya 10? Dan Ramadan dikali 10 lagi? Jadi kalau sekarang kita baca, teman-teman sekalian, satu huruf saja dari Qur'an. Nun 10. Tapi Ramadan tidak. Hadisnya sahih. Di Al-Bukhari kitab Usian hadis yang pertama. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Allah, lihat asyamu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk puasa. Puasa yang ditunaikan untukku, aku yang langsung memberikan ukuran pahalanya. Berapa? Paling minimal 10 kali lipat hari biasa. Baca 1, 10. Baca 1 Ramadan, kali 10 lagi. Karena itu diperbanyak bacaan ayat saat Ramadan beda dengan biasanya. Bahkan nanti dalam sesi Al-Quran, saya terangkan kepada Anda bahwa Nabi itu terbiasa menghatamkan Al-Quran dengan malaikat Jibril. Bahkan sebelum wafatnya 2 kali dihatamkan oleh Nabi SAW. Nah, poinnya adalah, kembalikan ke sini. Umar mencoba mempertahankan banyak ayat ini supaya banyak pahala didapatkan. Tapi karena orang kebanyakan tidak mampu berdiri lama, maka Umar melihat hadis Muslim yang pertama tadi. Nomor hadis 749. Ingat, saya menyampaikan ke hadisnya. Bukan menyampaikan Umar melihat Imam Muslim. Karena antara Imam Umar dengan Imam Muslim itu agak jauh. Saya mesti terangkan ini supaya tidak banyak berhayal. Karena kadang-kadang ada orang yang menangkap dengan cepat tapi bohong-bohongan. Itu yang repot. Turunkan sini, turunkan. Turunkan. Maka lihat kata Nabi, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu silakan 2 rakaat tanpa batasan. Yang penting sebelum fajar tutup dengan 1 rakaat. Jadi rumusnya tanpa batas. Nabi memberikan standar supaya nyaman, tapi standar Nabi bacaannya panjang. Bagaimana supaya bacaannya tetap sama, tapi rakaatnya bisa menyesuaikan. Untuk mempertahankan panjang bacaan. Maka Umar membagi 2 lah ini sesuai dengan isyarat Nabi pada hadis yang pertama. 11, yang 1 rakaatnya ini tadinya 100 ayat dipecah jadi 2. 100 bagi 2 berapa? 50. Yang tadinya berdiri untuk 100 ayat, sekarang berdiri untuk 50 ayat. 1 rakaatnya 100 ayat dibagi 2, 50-50. Konsekuensinya yang tadinya 1 rakaat menjadi 2 rakaat. Paham ya? Karena 1 rakaat biasa 100 ayat, 100-nya bagi 2, 50-50. Artinya karena ini dibagi 2, ini pun dibagi 2. Jelas ya? Dibagi 2 dalam jumlah rakaat, artinya rakaatnya nambah. Yang ini tadinya 1 jadi 2, 1, 1. Paling gampangnya 11 kali 2. Berapa? 22. Tutup witir 1 rakaat. Berapa? 23. Maka
Umar kemudian naikkan level jumlah rakaatnya untuk mempertahankan jumlah bilangan ayatnya. Bahkan tidak cukup sampai sini, sahabat yang lain, ada yang 36 witirnya satu, ada yang 38 witirnya satu, ada yang ke-40 untuk mempertahankan panjangnya bacaan. Di mereka itu mengejar bacaan supaya banyak dapat pahala. Tapi juga menyesuaikan kondisi. Saya mungkin gak bisa berdiri lama nih, gak apa-apa. Satu rakaatnya saya kurangi, yang penting sama nanti bilangan dengan jumlah Nabi SAW saat sholat. Dimotivasinya itu. Karena itulah setelah itu ditemukan, menyebarlah ini, rumusnya dipakai. Sampai sekarang di Mekah 23 rakaat. Kemudian di Madinah lebih daripada itu. Keluar situ sedikit ada yang 11 rakaat. Tapi poinnya mereka sama-sama mempertahankan bagus dan panjangnya bacaan salat Nabi SAW. Dan tidak ada yang mendebat pada saat itu. Utsman tidak mendebat, Ali tidak mendebat. Makanya aneh kalau ada sekarang sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Kok mendebat ini? Pilih mana hayo? Nabi apa Umar? Saya pilih Nabi dan Umar, saya tidak pilih Anda. Gampang. Dekat mana antara Anda ke Nabi dengan Umar ke Nabi? Umar dijamin oleh lisan Nabi. Ikuti Quran dan Sunnah. Ikuti petunjuk saya dan khulafai rasyidin al-mahdiin. Fala khalifah, fala khulafah rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar mertua Nabi, Umar sahabat Nabi, hidup bersama Nabi, dikubur di samping Nabi, dimuliakan oleh Nabi, di surga bersama Nabi. Mustahil menyelisihi Nabi. Justru Umar mencari cara supaya sholat Anda sesuai dengan Nabi. Anda tidak hidup di zaman Nabi, tidak menemani Nabi hidup, mertua Nabi bukan, menantu Nabi bukan, hidup tidak dengan Nabi, dikubur tidak bersama Nabi. Ikut Umar, ikut Nabi. Jadi belajar dulu. Tapi poinnya baik yang 23 ataupun yang 11 sama-sama memperbanyak bacaan. Supaya nikmat dan mendapatkan banyak pahala dalam sholatnya. Itu. Jangan sampai berlomba-lomba menyelesaikan. Baik Ustaz, wah, saya pernah punya pengalaman di Garut tuh. Awal ke Garut. Ini ingin menerapkan sunnah, cuman caranya ya kadang-kadang harus disesuaikan. Saya santri angkatan pertama datang ke sana. Awal-awal saya datang, langsung Pak bulan Ramadan. Imamnya ingin berusaha menerapkan ini. Tapi mungkin kadang-kadang nggak sampai gitu ya. Itu harokatnya jadi 6 harokat, termasuk mad adid lisukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh panjang nih. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai amin, tiba-tiba. Yasin. Ya Allah panjang nih. Baru datang pertama imam kelas yang ke-6, kelas terakhir langsung Yasin. Malam pertama. Allah saya tunggu, tiba-tiba. Allahu Akbar. Wow. Bukan itu juga yang dimaksudkan. Sayang. Kadang ngitungnya tuh terlampau melompat tinggi. Tapi kan Ustadz, 2 huruf pun kan kali 100. Lumayan 200. Hari biasa kan saya harus cari lagi. Jangan seperti itu. Kalau banyak didapatkan, itu lebih lumayan. Kalau ngitung Anda seperti itu, bandingkan dengan dosa Anda. Berapa banyak dosa Anda? Makanya orang yang baca Quran ingat dosa akan lebih banyak ayat yang dibacakan.